Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'da. Sebelumnya perkenalkan, Bapak di sini sebagai guru baru di SMA Negeri 7 Jakarta. Perkenalkan, nama Bapak Pak Claudio Kamarin. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita untuk tadarusan terlebih dahulu. Silahkan diambil Al-Qurannya anak-anak. Ya, sudah diambil semuanya? Dah. Nah, sekarang buka Al-Qurannya juz 30 ya, surat An-Naba. Kita baca 16 ayat aja untuk pembukaan di pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahhaja وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Ditutup Al-Qurannya dan silakan ditaruh kembali ke meja masing-masing. Ya anak-anak, tadi setelah kita membaca tadarus surat An-Naba, sekarang Bapak akan memulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran pagi ini Bapak akan mengangkat tema tentang masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali ini terdapat 3 periode, yang dimana periode tersebut ada periode klasik, periode pertengahan, dan modern. Periode klasik ini terjadi pada abad ke-6 sampai ke sebelum abad 13. Lebih rincinya itu tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Di sini itu ada 2 fase. Yang pertama fase ekspansi, fase integrasi, dan fase disintegrasi. Ya, yang tadi Bapak sebutkan itu fase ekspansi dan integrasi itu dijadikan satu di tahun 650 sampai 1000 Masehi. Fase ekspansi tersebut terjadi pada saat Nabi masih hidup, terus berlanjut ke zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tadi Bapak telah menyebutkan khalifah-khalifah setelah sepeninggalan Nabi Muhammad. Yang lebih hebat itu terjadi pada masa kepemimpinan Umar. Umar itu adalah khalifah yang paling ditakuti oleh musuh dan disegani oleh kawan. Sampai-sampai setan pun takut kepada Umar bin Khattab ini. Ketika Umar memasuki gua yang satu, maka setan akan berpindah jalan ketimbang harus melalui gua yang sama dengan Umar. Hal tersebut diberitahukan langsung oleh Nabi Muhammad. Di situ
beliau mengatakan, wahai Umar, dengan perilaku yang seperti ini maka setan pun akan takut denganmu. Apabila kamu memasuki sebuah lorong, maka setan akan melalui jalan yang memutar ketimbang harus mengikuti denganmu. Itu dia, saking takutnya setan dengan Umar. Nah, pada kepemimpinan Umar ini, fase wilayah umat Islam itu sangat luas, berbeda dengan penerusnya itu Utsman dan Ali. Itu karakter yang kuat, akan tetapi kurang kuat seperti Umar. Ya, selanjutnya fase disintegrasi. Fase disintegrasi ini berlanjut tahun 1000 sampai 1250. Nah, mulai di fase ini tuh mulai ada pembangkangan terhadap kekhalifahan yang ditunjuk oleh Nabi, karena di sini banyak kerajaan-kerajaan yang mulai tidak satu jalan dengan khalifah-khalifah tersebut. Sekarang kita kan ke periode pertengahan. Periode pertengahan itu berlangsung pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase kemunduran di tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan fase munculnya ketiga kerajaan besar tahun 1500 sampai 1800, yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran. Nah, di sini itu di fase kemunduran itu banyak para petinggi-petinggi kerajaan yang membelot kepada khalifah-khalifah tersebut, khususnya pas di zaman Ali. Zaman Ali itu mulai banyak pembangkangan, dan di situ pun mulai terlihat bahwa umat Islam makin di sini makin hancur. Lanjut di fase munculnya ketiga kerajaan besar tahun 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan. Nah, di sini itu kerajaan-kerajaan besar yang dimaksud itu seperti kerajaan yang lainnya tuh yang sangat berpengaruh. Akan tetapi kerajaan tersebut itu sangat sangat membelot kepada Khalifah Ali, sehingga terbunuhlah Khalifah Ali tersebut. Sekarang lanjut ke periode modern. Periode modern itu terjadi pada tahun 1500 sampai sekarang. Nah, periode modern ini merupakan awal mula kebangkitan Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Maksudnya itu seperti kita ini, kalian para generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu melanjutkan tongkat estafet bangsa ini untuk ke arah yang lebih baik. Karena ketika anak-anak muda Islam ini berhasil penghafalan Al-Quran dan berani dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa umat Islam akan meraih kejayaannya kembali, sama seperti pada periode klasik zaman dulu ketika orang-orang jujur yang memimpin. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang Bapak akan memberikan soal kepada kalian tentang materi yang sudah Bapak bahas hari ini. Harap dikerjakan dengan baik dan benar. Jujur adalah kunci kesuksesan. Pak, saya sudah mengerjakan tugasnya. Baik, ini Bapak terima. Sepulang dari sekolah ini Bapak akan langsung mengkoreksi jawaban dari kalian semua. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena Bapak juga manusia biasa. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.